Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Akmal. Beliau ini adalah orang Sumando di Mama. Jadi beliau mengurus masyarakat, kegiatan sosial keagamaan, dan jumpa di Masjid Ula depan Surau Nagari Bawa. Beliau di sini menginformasikan bahwa surau ini adalah tempat Buya Hamka pernah belajar, diserahkan ngaji oleh ayahandanya. Bagaimana bentuknya di dalam? Ayo ikuti saya. Dari mana Pak? Awak dari Padang. Dari Padang, orang Padang. Iya. Awak sebenarnya orang Semando Siko. Nah, Mintu awak ada dua angkang kayu. ada tua kang kayo. Iya, iya. Kalau sekolahnya dulu Siko. Iya. Guru Jadi, bambu apa? iya. Ya. Jadi awak minantunya. Jadi anaknya Kilena. Iya. Ya. Kena, iya. Orang Minang nggak tahu gitu loh Pak. Orang Malaysia sini Pak. Ya Wak, lah sebenarnya di pernah ngaji Siko, dia Iya. di Siko, tapi kesinggah kamar ya. Tapi sepoko di dalam, nah, baru kini je. Iya. Terus kita pangka beliau itu kan. Iya. Dan kita sampai dengan itu tenggelamnya kapal itu. Jadi hayati dalam bulan itu adalah nemu samaran, kan nemu apa? Oh, Iya. iya, iya. Jadi orang tahunya di buku di film, nah kalau nanya nggak tahu ayat itu adalah Rasidah. Rasidah. Iya, Rasidah. Yang dari ini dulu dari Pak Angka. Nah, Pak Angka itu nak buang pakai namanya. Nah, bila dari situ karena yang malu dan sampai pertemuannya di situ, sekolah itu, baru nyebut buku. Dari buku baru ketilai bulan tahunya bukunya ketilai. Iya, iya. Jadi kini itu yang diwadiakan alamu, berkuanya Malaysia kami datang ke Malaysia yang sering datang ke Siko. di laut itu gue apa macam itu, dia lagi pakai sampai jaga budaya, rapi adat, PKK, pada PPA, tapi tinggi kan nanya apa silakan. Jadi kamu itu sampai mengaji sehari-hari. Anak-anak Dari mana? Dari Malaysia. Malaysia. Ah ini tempatnya Bapak Angka, tenggelamnya kapal Panderwi. Cita Biangka. Itu Jadi teman-teman ini ya sedang ada pertemuan. Kiranya tempat ini sering dikunjungi dari Malaysia karena Buya Hamka kan sangat harum namanya di dunia, terutama di Malaysia. Tadi contoh generasi. Siapa namanya Bapak? Muhammad Zahid. Muhammad Jain. Bapak ngajar ya? Saya Iya. guru. Oh ya, guru. Cikgu, Cikgu. Cikgu di Malaysia. Malaysia. Iya. Ya silakan Pak, saya juga. Ini saya tambahkan cerita dari Bapak yang penjaga surau. Surau ini dibangun seperti kata Bapak tadi, ini 1884. Semuanya surau ini punya makna bagi orang tua kita dahulunya. Seperti orang Minang ini Pak mengatakan adat basandi Sara, Sara basandi kita buang. Ya. Sara mengata, adat memakai. Jadi apa yang dikatakan oleh Sara itu dipakaikan oleh adat. Apa yang Sara itu Al-Quran dan Hadis, itu yang Sara. Jadi surau ini dibangun semuanya mempunyai makna seperti itu, tersimpan di dalam orang Minang. Contohnya seperti anjungannya 4. Sebelum anjungan yang di atas coba masjid inilah yang Sara, yang anjungan yang adat. Jadi Sara mengata, adat memakai. Jadi dikatakan oleh Sara dipakai oleh adat. Jadi semuanya punya makna orang Minangnya. Dan kenapa dia 4 tingkat ini? Semuanya juga ada makna orang dahulu membangun ini. Kenapa ini enggak datar? Semuanya juga ada. Contoh, maaf Pak ya, ini enggak ada yang siku. Dia tonggaknya gimana? Coba Bapak lihat, enggak ada yang lurus kan?
dan begitu juga lantainya tidak datar, dan juga dindingnya juga gitu. Semuanya beralun. Jadi orang Minang ini, Pak kece orang, tagang, Manjelo-jelo, jadi semuanya badan tiang dan tiang. itulah dianya. Semuanya punya makna, Pak ya. Dan insya Allah ini dibangun 1884, nggak pernah diganggu oleh Belanda. Kenapa? Di atas itu ada ukiran, Pak ya. Bapak boleh lihat nanti di Pak Cik, boleh lihat dari depan nanti. Ada ukiran mahkota Belanda. Jadi orang Belanda sendiri mengatakan, oh ini milik dia. Karena itu ada mahkotanya Belanda di atas. Jadi insya Allah tidak pernah diganggu oleh Belanda. Walaupun banyak surau-surau yang dibakar oleh Belanda waktu dahulu itu, tapi surau ini nggak pernah diganggu oleh Belanda. Nah, itulah. Jadi Hamka di sini belajar. Jadi dia itu kena hati sama orang di sini. Itulah timbulnya Saidah tenggelam. siapa tadi? Tenggelam Nama sama perempuan Saidah. Rasida itu nama yang perempuan aslinya orang sini kan. Semarang dengan Ya. Itu jadi yang dari ini saya jadikan Hamka. kawan di Jadi panjang. Hamka ini kan di sini kena hati sama orang di sini. Itu. Pakai nama gurunya. Jadi karena cinta nggak kesampaian itu makanya tenggelamnya kapal penerbit dia bikin. Novelnya itu maaf. Karena Hamka pengarang, dia ulama, itulah dia bilang tenggelamnya kapal penerbit. Sebenarnya dia yang dia ceritakan. Cerita di asli. Sama orang ramai. Jadi ada 435, silakan. Iya. Boleh. Mungkin di sini sebentar. Ya di sini ya. Iya. Sisi lah Pak. Jadi di sini lah kami belajar. Sampai sekarang ini masih pakai pasti belajar Al-Quran, rapat adat, PKK, pariwisata. Dibuka siapa? Untuk belajar berapa tahun ini? Oh, Al-Quran. Itu dari anak umur 6 tahun. Anak-anak SD baru masuk kelas 1 SD udah belajar Al-Quran di sini. Dan waktu saya di sini itu belajar bukan ya belajar Al-Quran saja enggak, tapi juga belajar persamaan kata. Persamaan kata 17. 17. Dan dulu saya juga di sini juga anak-anak ada belajar silat. Gurunya dibayar kerjaan. Itu domisili itu gimana ya? Bayarnya dari wali murid dulu. Boleh silakan baca silakan. Buka wali baca sedia. Semua guna untuk solat. Dahulu pernah itu Jangan belajar kata Pak, jadi lah. Iya. soal Lalu juga saya sampaikan menurut ceritanya tadi siapa, jadi tidak ada yang di tonggaknya ini, tidak ada yang dipaku, tapi main sambung, hanya dilakukan dengan keterampilan memahat, sehingga tidak ada yang benar-benar lurus, tidak ada yang benar-benar datar, karena semuanya dikerjakan dengan cara tradisional. Karena peralatan belum ada di masa itu. contoh seperti ini. Saya bilang kenapa ini, ya? Kenapa 4 dan 2? Ya ini kan 4 dan 2 ini kan ya. Kenapa ya? Kenapa 4 ini? Orang Minang, ya, kita aslinya yang kita lihat dan jalan ini kan. Orang Minang harus tahu dengan kata yang 4. Ya. Kata apa? Kata yang 4 itu kata gini. Ada kata melereng, ada kata menurun, ada kata menaki, ada kata menata. Kata menata itu untuk siapa? Untuk orang sebaya. Oh, kita ngomong untuk kita yang sebaya, ya. Ada untuk menaki itu pada orang yang lebih tua dari kita. Ada kata melereng. Kata melereng ini buat bukan kita langsung enggak, tapi buat semando. Nah, itu kita memberi kiasan sama orang ya. Jadi ada kata menurun. Kata menurun itu buat siapa? Memang Itu buat dari Pariaman ini. Pariaman ini. Itulah itu. Oh, Bobi. Ini Jadi Syekh itulah. Harun Jadi Al-Rasyid ada atau bidang Bobi ini Al-Pariamani terus terang aja ini di sini 1885 sampai 1951.
menyatakan Al-Quran dan hadis pada umumnya. Itu. Dia berpegang di situ berlandasan pada Al-Quran dan hadis. Dan ini saya juga dapat cerita dahulunya. Kenapa dia 4 tingkat? Ya, semuanya waktu dulu kalau demokrasi atau musyawarah lebih tinggi orang Minang ini daripada orang-orang lain. Kenapa saya bilang gitu? Karena semuanya dimusyawarahkan bukan diputuskan langsung tidak. Nah, jadi mama itu. Ini menggambarkan struktur organisasi. Ini biasa ya, sudah ada kelanjutannya. Bahwa di sini juga tempat belajar ngaji. Alhamdulillah, walaupun ini dibangun dari kayu, sudah sekian tahun, tetap saja berjaga-jaga digunakan pemadam api. Kalau naik Jo masih boleh? Bisa naik ke mana bisa? Bisa ya. Kalau masalahmu bisa. Bisa ke mana bisa? Sini sudah masuk kepada yang lebih tinggi ya. Ini tentu tidak terang ya, terang di hati. Jadi waktu zaman dahulu itu, Ya. awak kan alun-alun pengeras suara aku belum ada kan? Iya iya. Mikku belum ada. Jadi orang azan di atas ini. Oh, azan di atas ini. Orang azan di atas ini. Jadi untuk memanggil orang untuk sholat itu di sini. Kok asli? Asli. Ya. Jadi apa pemirsa, ini sudah paling tertinggi ini. Sudah paling tertinggi. Di sini dah dulu ya, kalau azan di sini ya. Seperti Bilal bin Rabah, kalau azan itu kan di anjungan. Waktu di azan memutar badan ke kanan dan ke kiri. Karena mik waktu itu belum ada. Dan menurut beliau, Pak Akmal, disinilah azan dahulu dikumandangkan sehingga suara lebih melebar. Iya, itulah dianya waktu dulu. Mungkin bisa kita lihat situasi ya, karena kita sudah di ketinggian. Jadi kaca ini sudah ada sejak dulu. Oh, ini belum kaca waktu Belum kaca. pertama dulu belum kaca, tapi memang terbuka gitu dia. Orang azan itu kan memang lepas keluar suaranya gitu kan. Iya iya. Itu. Bening lah ya, suara mobil tidak ada. Oh, waktu dulu mana ada mobil madu pada tiskonya jauh. Pada Bendi. Nah, itulah surau nagari, surau tua. Semuanya ada makna di orang dahulu kan. Indak sekadar nyobuat itu saja enggak, tapi ada makna keseluruhan. Iya iya. Tapi kalau lantai ini sudah ditukar mungkin ya. Lah. Sudah. Iya. Pemerintah sudah sekali paling tidak ya. Ya semenjak dibangun iyalah. Iya. Dan Sikoko memang kami di Sikoko waktu gampo kuai kami malah ambil lalu di bawah aku sadunya. Malahan barayun-rayun rasanya, tapi nya nak jatuh, itulah. Insya Allah kalah surau di nagari awak di Batikua baru. Sudah masuk 200 tahun. Jadi Iya. jangan kau baputa mereka kau pak. Iya iya. Oke Pak, jadi kita turun. Jadi pak. Baik, ini sekarang sudah sampai di tempat yang tertinggi. Saya turun lagi. Agak juga ada perasaan berbeda karena nurunnya mutar juga.
Kalau orang sudah biasa ini bisa lari dia turun. Terus di sini. Iya, itu jalannya. Tidak ada yang lain. Ini ya. Iya Pak. Wah, ini turun juga nih. Ada juga apa namanya ya? Kalau bahasa Minang gamang ya. Gamang juga turun. Bagaimana kalau orang membuatnya dulu? Insya Allah aman. Mungkin apa dari sini saya ingin menunjukkan tadinya salat di masjid ini. Di masjid ini namanya Masjid Pula ya. Kalau kita berdiri di pinggir sana itu di jalan tampak bergonjong 4 di atas ini, di atas surau. Jadi kalau Pak, memang benar orang dari Malaysia sering ke sini. Saya juga dapat cerita begitu dan tadi pun juga bertemu dengan orang Malaysia. Mau turun ke lantai dasar. Ya, sampai mana kakek? Kita dengan ketek. Ah, Ada pasangan tato mentampilkan anak-anak tato musik Pak ya. Dengan lancar. Jadi anak-anak tuh